Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fatul Adil. Di sini saya akan mencoba menceritakan film Ketika Cinta Bertasbih 1. Film ini disutradarai oleh Khairul Umam yang diangkat dari novel karya Habibur Rahman El-Shirazi. Dalam film ini menceritakan seorang pemuda yang bernama Azam yang dia kuliah di Universitas Al-Azhar Kairo. Azam ini sosok yang alim, pandai, pantang menyerah, dan juga bertanggung jawab. Selama proses perkuliahan di Mesir, Azam terkendala masalah perekonomian yang menyebabkan kuliahnya sampai 9 tahun, dikarenakan ia harus membantu mencukupi kebutuhan hidup keluarganya sepeninggalan ayahnya akibat kecelakaan. Dia kuliah di Mesir sambil mencari sampingan sebagai penjual tempe dan menerima panggilan masak kalau misalkan ada yang memintanya. Ada salah satu pelanggannya yang bernama Eliana. Eliana ini adalah putri dari duta besar Mesir. Waktu itu Azam diminta beberapa kali untuk memasak di acaranya. Di salah satu acaranya Azam bertemu dengan Furqan. Furqan ini merupakan temannya sekaligus temannya si Eliana. Si Furqan ini kehidupannya berbanding terbalik dengan si Azam. Furqan adalah seorang yang kaya dan dia sudah mau lulus S2. Seiring berjalan waktu, Azam dan Eliana menjadi dekat. Pernah suatu ketika Eliana ingin memberikan hadiah ke Azam berupa ciuman spesial, namun ditolak mentah-mentah oleh si Azam karena hal itu tidak sesuai dengan prinsip hidupnya yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Hal itu nggak patut dilakukan karena diantara kesucian-kesucian yang dijaga adalah kesucian antara hubungan pria dan wanita. Azam sempat tertarik sama Eliana, begitu juga si Eliana. Namun teringat pesan dari Pak Ali yang mengatakan bahwa si Azam ini nggak cocok sama Eliana karena perbedaan gaya hidup yang sangat begitu jauh. Pak Ali malah mau menjodohkan si Azam dengan anak dari guru ngajinya yang bernama Ana Altofunisa, yang juga sedang kuliah S2 di Kairo. Pak Ali yakin kalau si Azam ini cocok sama Ana dan menyuruhnya untuk melamarnya. Dan ternyata si Ana ini merupakan saudara dari Ustadz Mujab yang merupakan langganan tempenya si Azam. Setelah mengetahui bahwa si Ana ini saudaranya dari Ustadz Mujab, si Azam ini langsung datang ke rumah Ustadz Mujab untuk meminta tolong melamarkan dirinya dengan si Ana. Namun ternyata si Azam ini terlambat karena si Ana ini sudah dilamar oleh si Furqan yang merupakan temannya si Azam juga. Lalu Ustadz Muzam menyuruh si Azam untuk mencari wanita lain saja. Sebenarnya si Azam ini belum pernah bertemu dengan si Ana, tapi firasatnya mengatakan kalau misalkan si Ana ini merupakan wanita yang cocok untuknya. Sampai saat itu Ana belum menjawab lamaran si Furqan karena dia tidak begitu kenal dekat dengan Furqan dan ragu apakah dia bisa mencintainya. Tapi dia juga berat kalau misalkan menolak lamaran si Furqan. Di lain cerita, si Furqan ingin menginap di hotel untuk fokus belajar karena 3 hari lagi dia sidang tesis. Setelah dia tiba di hotel, tidak lama ada telepon masuk dari Sarah. Sarah ini pernah bertemu dengannya di perpustakaan 2 bulan yang lalu. Dia mengajak si Furqan untuk makan malam, cuma si Furqan menolaknya karena takut mengganggu konsentrasinya. Keesokan paginya si Furqan terbangun dengan kondisi tidak memakai pakaian dan mendapat teror dari Sarah yang mengancam dia akan menyebarkan foto bukil bersamanya jika dia tidak mau membayar $200.000. Lalu si Furqan panik dan meminta bantuan ke kepolisian untuk menangkap si Sarah. Dan si Furqan diminta untuk menunggu seminggu untuk kasusnya diselidiki. Awal pertemuan Azam dan Eliana itu di bis ketika Azam ingin membeli bahan baku tempe dan si Ana ingin membeli buku ke toko buku. Sewaktu Azam ingin pulang, dia melihat Ana dan temannya di pinggir jalan sedang menangis. Lalu si Azam berhenti dan menghampirinya dan bertanya kepada dia, ada apa? Lalu si Ana menjawab kalau temannya ini habis kecopetan di bis dan kitab-kitab si Ana ini ketinggalan di bis tersebut. Tanpa berpikir panjang, Azam menyuruh Ana dan temannya untuk naik ke taksi mengejar bis tersebut ke halte. Ada ketemu bisnya di halte dan kitab-kitabnya masih ada di sana. Karena Azam sedang terburu-buru, jadi dia langsung bergegas untuk pulang. Tapi si Ana sempat bertanya ke Azam namanya siapa, dan dijawab oleh si Azam, nama saya Abdullah.
Sejak saat itu Azam selalu kepikiran sama wanita yang dia tolongnya. Tapi si Azam ini nggak tahu kalau ternyata wanita yang dia tolong itu adalah Ana. Azam sering mendapat surat dari adiknya. Di salah satu suratnya, ibunya menitip pesan kepada Azam untuk segera pulang ke rumah, karena sudah lama sekali dia nggak pulang ke Indonesia. Adiknya juga berpesan kepada Mas Azam untuk fokus menyelesaikan kuliahnya. Untuk kebutuhan di rumah, Mas Azam tidak perlu lagi memikirkannya karena sudah bisa dibantu oleh adiknya karena adiknya itu sudah bekerja. Suatu ketika Azam nggak sengaja ngeliat mading yang di situ ada selembaran tentang seminar yang moderatornya itu si Ana. Tanpa berpikir panjang, dia langsung menuju aula tempat acara seminar tersebut diselenggarakan. Sesampainya di sana, dia kaget karena ternyata si Ana itu merupakan wanita yang sebelumnya ia pernah temui ketika di bis. Orang tua si Ana udah nggak sabar untuk menyuruh anaknya itu menikah, karena sudah 6 kali Ana menolak lamaran yang datang kepadanya. Sampai-sampai orang tuanya malu untuk menolak kalau misalkan ada seseorang lagi yang mendatang untuk melamar anaknya. Bahkan semalam ada yang datang untuk melamar lagi, yaitu Muhammad Ilyas. Muhammad Ilyas ini merupakan murid dari ayahnya Ana. Orang tuanya Ana juga tertarik sama si Ilyas, tapi keputusan ada si Ana apakah dia mau menerima lamaran si Furqon atau lamaran si Ilyas. Balik ke cerita si Furqon tadi, ternyata pelakunya itu sudah tertangkap dan ternyata korbannya itu bukan hanya si Furqon saja. Pelakunya ini termasuk anggota geng yang suka memeras korbannya. Bukan hanya itu, pelakunya ini juga menyebarkan virus HIV. Dan setelah dicek, ternyata si Furqon itu juga tertular penyakit HIV tersebut. Si Furqon frustasi atas musibah yang dialaminya. Pihak kepolisian bisa membantu menjaga reputasinya dan merahasiakan kalau misalkan si Furqon ini terkena HIV dengan syarat dia harus segera meninggalkan Mesir secepatnya dan berjanji tidak akan menyebarkan penyakit itu kepada orang lain. Gak lama setelah itu, Furqon mendapat kabar dari Ustadz Mujab kalau lamarannya itu diterima. Ana dan keluarganya menunggu kedatangan keluarga Furqon di Solo. Akhirnya si Furqon dan keluarga datang ke rumah Ana untuk berbicara lebih lanjut tentang acara pernikahannya. Ana mengajukan 2 syarat kepada Furqon jika ia ingin menikahinya. Syarat yang pertama, Ana meminta setelah menikah dia tetap tinggal di sini di lingkungan pesantren. Dan syarat yang kedua, selama Ana masih hidup dan bisa menunaikan kewajiban sebagai seorang istri, maka Furqon tidak boleh menikah dengan wanita yang lain. Awal Furqon dan keluarga kaget mendengar syarat kedua yang diajukan, karena dia belum pernah mendengar ada ulama yang membolehkan syarat seperti itu. Lalu si Ana menunjukkan kitab yang memperbolehkan syarat tersebut. Akhirnya Furqon dan keluarganya setuju dengan syarat yang diajukan oleh si Ana. Akhirnya setelah penantian lama, si Azam dinyatakan lulus dengan predikat yang baik. Dan tidak lama setelah itu, Azam pulang ke Indonesia. Ketika sampai di bandara, dia bertemu dengan Pak Ali yang juga mengantarkan Eliana. Eliana ternyata juga mau ke Indonesia karena ada acara syuting. Akhirnya si Azam dan Eliana pulang bareng ke Indonesia. Sesampainya di Bandara Indonesia, sudah banyak wartawan yang menunggu Eliana untuk diwawancara. Lalu si Azam dijemput oleh adiknya si Husna dan bergegas pulang untuk menemui ibunya. Sesampainya di rumah, si Ana datang ke rumah si Azam. Karena sebelumnya si Ana dan adiknya si Azam ini sudah saling kenal, karena waktu itu si Husna adiknya Azam meminta Ana untuk mengisi acara bedah bukunya dia. Tapi si Ana ini kaget melihat si Azam karena ternyata si Azam itu adalah Abdullah yang waktu itu pernah menolong dia. Ana datang sekalian mengundang Azam dan keluarganya untuk datang ke acara pernikahannya dengan Furqon 2 minggu lagi. Tibalah hari H pernikahan Ana dan Furqon. Si Azam datang memberi selamat dan menitipkan si Furqon yang merupakan sahabatnya itu ke Ana. Dan cerita pun bersambung ke season 2. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di ketidaksengajaan di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.